Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Wa qala fi suratin ukhra walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin. Seandainya mereka mau berangkat sejak semula, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Akan tetapi mereka memang enggan, dan oleh sebab itu Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Dia melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Surat At-Taubah ayat 46. Yang sama-sama kita hormati ketua dan pengurus, kemudian Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, malam ini kita sudah berada di tanggal 14 Sya'ban. Berarti lebih kurang 16 hari lagi ya, kita akan kedatangan tamu agung, yaitu bulan Ramadan ya. Dan itu bukan waktu yang lama, itu waktu yang sabanta seputa suwo puta kida lurui belakang arti bosan Ramadan. Nambale hari itu sonta ya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka izinkan malam hari ini kita kembali akan membahas
Persiapan apa yang harus kita lakukan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan? Karena tadi kita baca kembali surat At-Taubah ayat 46 bahwa kesiapan itu bisa mendatangkan ridho Allah. Jadi kesiapan itu bisa mendatangkan ridho Allah. Itu kan surat At-Taubah ayat 46 ini berbicara tentang persiapan berperang. Ya, kalau orang berperang tuh ada yang siapa? Manajemen tombak gitu ya, atau memperkuat fisik dan lain sebagainya lah, persiapan. Jadi persiapan itu membuat Allah ridho. Tapi kalau yang biasa lah bilonang ketibu payah wak, kan itu kan ada nomor itu Pak. Pokoknya ada beko payah saya kan itu. Tidak ada persiapan. Maka Allah lemahkan semangat mereka itu sehingga memang tidak jadi pergi berperang. Jadi ada bahasa Allah menghukum seseorang ya, ketika kewajiban datang kesiapan tidak ada. Hukuman itu apa? Allah bikin semangatnya jadi lemah pergi berperang dan betul-betul tidak pergi berperang. Begitu kira-kira. Kenapa? Karena memang tidak nampak kesiapan itu, Pak. Tidak ada persiapan. Jadi persiapan dalam menjalankan sebuah kewajiban mendatangkan ridho Allah. Makanya kalau kita kaitkan dengan ibadah-ibadah yang lain, Bapak Ibu, ini tidak lo kayu bana Bu, cuman siap. Tampak siapnya tuh mencicil untuk kurban walaupun sedikit, Pak. Allah bikin mudah, Pak. Bisa kurban. Kan Allah ridho dengan persiapannya itu. Kok gaji lah ya kadang, penghasilan tidak tanggung, tapi tidak siap. Ya batu-batu tidak bisa berkurban, tidak bisa. Anak kurban, karena tidak ada kesiapan. Allah bikin lemah semangatnya Pak dan betul-betul tidak bisa berkurban. Ya kan? Itu aja. Bukan tidak ada duitnya pergi haji, ada duitnya pergi haji Pak, cuman tidak siap. Tidak siap. Orang biasa-biasa, saya kerajonya Pak, cuma siap, buang seketek, buang seketek, buang seketek, berangkat haji. Karena Allah ridho dengan kesiapan itu, ridho Allah Pak. Ya. Berapa banyaknya orang punya duit banyak Pak, tapi tidak siap. Tidak siap Pak. Allah bikin lemah semangatnya untuk naik haji dan betul-betul Allah bikin tidak berangkat haji. Itu hukuman namanya Pak. Karena tidak ada kesiapan. Nah, itu kalau berbicara tentang kewajiban. Surat apa? At-Taubah ayat 46. Itu dia Pak. Jadi kesiapan itu mendatangkan ridho Allah. Bekolah berpikir, leka bisa Bu, leka bisa. Itu bagi Allah tidak ada yang sulit Bu. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Pokoknya siap, semangat, kumpulkan. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tidak bisa Pak. Barangke, berkurban. Nah, kan gitu. Ya. Nah, ini kalau berbicara tentang kesiapan. Termasuk Imam Abu Bakar Az-Zur'i mengambil surat At-Taubah ayat 46 ini untuk membahas tentang kesiapan ketika kewajiban itu datang. Ya. Dan hari ini memang pembahasan kita kewajiban itu adalah akan datangnya bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Jauh-jauh hari Nabi menyampaikan kepada para sahabat, itu yang disebut tarhib tadi Pak. Tarhib itu Nabi menjelaskan kepada sahabat beberapa hari sebelum datangnya Ramadan. Tarhib namanya Pak. Nah, ini kan sudah banyak pula agenda-agenda yang memang meminta Ustadz tolong besok kita tarhib. Wah, gitu. Besok tarhib Ustadz di kantor, besok tarhib Ustadz. Tarhib. Ya, mengulang-ulang kaji sebenarnya Bu. Karena tiap tahun ketika akan memasuki bulan Ramadan ya tarhib ini sunnah. Ya. Kalau tarhib itu bahasanya kan sekali lagi memantaskan diri untuk menyambut datangnya bulan Ramadan kan itu. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Atakum Ramadan sayyidus syuhur." Akan datang kepada kalian Ramadan, penghulu segala bulan. Jadi ini bukan sembarang bulan Bapak, penghulu segala bulan. Ya, penghulu segala bulan. Famarhaban bihi wa ahlan, maka ucapkanlah kepada bulan Ramadan itu apa? Selamat datang. Selamat datang. Ini persiapan. Kalau presiden mau datang itu Bapak Ibu biasanya spanduk itu Pak minimal tuh
Ya, beberapa hari menjelang presiden datang, Mbak, itu sudah terpampang itu. Welcome, gitu ya. Selamat datang, Bapak Presiden. Ya, di ranah Minang yang kami cintai. Nah, kan? Itu sudah ada, Pak, spanduk itu, Pak. Ya. Menteri mau datang itu beberapa hari sebelum menteri datang, spanduk itu sudah ada, Pak. Ya, sudah ada. Tidak tahu apa bisa sebulan sebelum datangnya presiden sudah ada spanduk katanya, ya kan? Sudah bisa jadi kan, sudah ada itu, Pak. Sehingga ini menjadi pertanyaan bagi orang. Wih, tiba presidennya bilo tuh. Nah, jadi pertanyaan. Kenapa jadi pertanyaan? Karena spanduknya sudah ada, Pak. Selamat datang Bapak Presiden RI di Minangkabau. Tuh takajui kawan sekali itu. Oh, bilo tiba tuh. Ya kan? Kapan datang? Itu. Maka tidak salah Bapak Ibu. Dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan, kita hidup-hidupkan ini, Pak. Tidak ada salahnya, kan tinggal 16 hari ya, lebih kurang gitu ya. Tidak ada masalah kalau dipampang spanduk dari hari ini, memberitahu kepada umat bahwasanya Ramadan akan datang, Pak. Ramadan akan datang. Ya. Jadi ada bahasa takajui, Ramadan besok kalau model itu tulisan kadang-kadang takajui jo Ramadan gitu. Harus ada itu, Pak. Ya kalau perlu di komplek tuh buat kadang seperti itu. Selamat marhaban wa ahlan ya Ramadan. Kita sambut bulan Ramadan dengan hati yang suci. Itu bagus itu, Pak. Bagus itu. Masjid juga begitu, Pak. Walaupun Ramadan baru akan datang kepada kita 16 hari ke depan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena bagaimanapun ini bagian dari Bapak Ibu persiapan spiritual. Persiapan spiritual. Jadi ketika datang bulan Ramadan kan agak tasantak seperti itu. Iyalah, ladaki Ramadan ya. Apa yang harus saya perbuat ketika Ramadan itu akan datang? Nah, itu kan persiapan spiritual, diingatkan dia. Diingatkan, Pak. Ya, dengan bahasa-bahasa yang mampulah menyentuh hati ya, saudara-saudara kita untuk mempersiapkan diri dengan akan datangnya Ramadan itu, atau banyak bahasa-bahasa itu. Ya, itu spiritual, persiapan spiritual. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi kan lebih daripada itu. Bahwa persiapan spiritual itu kalau umpamanya kita hubungkan dengan surat Ali Imran ayat 134 dan 135. Surah Al-Imran. Itu kan berkaitan dengan karakteristik orang bertakwa kalau dibacanya setelah Ramadan. Tapi kalau dibacanya sebelum Ramadan bisa dipahami bahwa itu persiapan untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya kan? Allah berfirman ya 133 ya. 134. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, dan bersegeralah menuju ampunan dari Tuhan. Nah, kita pahami Bapak Ibu, yang namanya ampunan itu pertama kan ada penyesalan, Pak. Penyesalan. Yang kedua bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Itu tobat yang mampu membuat orang berhenti dari dosa dan maksiat. Makanya kalau orang tidak ada penyesalan, biasanya dosa dan maksiat itu tidak berhenti-berhenti, Pak. Saya tanya kepada ibu, orang bergunjing, habis bergunjing ada tidak menyesal? Tidak. Makanya wajar bergunjing kok tidak berhenti-berhenti, Pak. Ini tidak ada menyesal, ya Pak. Ada ibu-ibu, saya dapat apa model itu saja. Bekoi berang lo ibu-ibu, jangan kami Ustaz. Apa-apa tuh acok bergunjing. Kenapa bergunjing itu tidak berhenti? Karena penyesalan tidak ada. Habis bergunjing tidak ada menyesal. Habis bergunjing tidak ada menyesal, Pak. Kalau ada penyesalan ibu dengan bergunjing, tidak mungkin dia ulangi gunjing itu lagi. Kalau dia tahu, Pak, dia menyasar bawa bergunjing, dia bakok bergunjing tadi, dosa gadang. Tapi karena tidak ada penyesalan, wajar. Tidak berhenti-berhenti bergunjing.
Yang kedua itu kan bertekad tidak mengulangi lagi, Pak. Iko kadang habis bagunjang tak ada tekad. Nih besok disiko balik ya. Awak sambung cerita buat kau dia. Kau sedang seru mah. Sedang apa wana? Apa kabar nanti bagunjang tu, Bu? Tekad untuk menghentikan gunjing tak ada. To be continued. Saya tahu Ibu to be continued. Bersambung. Sambung, Pak. Ya, besok lanjutnya nih ya. Disiko deh ya. Aku tahu lu selesai kau dah kau seru wana. Bakas selesai bagunjang tu. Karena tekad itu tidak ada, Pak. Ya. Makanya yang namanya taubat itu pertama kan menyesal dulu, menyesal. Gitu kan. Ya menyesal berarti tahu kalau itu dosa. Yang kedua apa? Bertekad tidak mengulanginya lagi. Lah cukup sekali kau aja. Bisu ambon tak akan mengulang lo balik. Itu baru disebut taubat. Kau tidak ada taubat. Ya, balas tanya ya seru. Mau membicarakan aib kurangku ya seru na, Bu. Enggak sero deh, Bu. Enggak ada sero. Sero, Bu. Yang dibicarakan ya sero. Ya sero itu karena apa ya? Karena memang setan ya, Bu. Karena artinya setan memang membungkus kemaksiatan itu kan dengan keindahan. Ada namanya strategi setan itu Pak, tazyin. Iya, Pak. Membungkus kemaksiatan dengan keindahan. Jadi maksiat itu dibikin indah gitu. Itu karajo setan tuh. Makanya dari sekian banyak yang kita tonton sehari-hari di HP kita, itu jangan-jangan memang banyak aib orang itu. Tapi kok seru awak teh menontonnya. Orang bacarai, orang selingkuh, Pak, orang bacaka. Itu kan aib semua tuh. Tapi memang senang kita nontonnya, Pak. Itu aib itu. Ya. Itu aib. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persiapan spiritual tadi ini harus ada menjelang bulan Ramadan. Pertama kan bahasanya diingatkan tadi itu kan. Marhaban wa ahlan itu termasuk persiapan spiritual, mengingatkan sudah dekat waktunya Ramadan akan datang. Menghentikan perbuatan dosa dan maksiat itu juga persiapan spiritual. Awak takut Bapak Ibu. Kalau ndak jo berhenti mato ko mencalik nan buruk-buruk, Pak. Takutnya beko masuk Ramadan, Pak. Tetap saja yang buruk ini ditengok, Pak. Tapi kalau ada tekad bahwa kita tidak akan lagi melihat yang ndak bagus itu, Pak. Kan Sya'ban sekarang nih. Mudah-mudahan Allah ridho dengan tekad kita tadi, sehingga memang Allah mudahkan kita Bapak Ibu. Sehingga mata kita itu Pak memang mampu kita untuk menjaganya. Termasuk nanti dengan datangnya bulan Ramadan, mampu. Karena yang namanya persiapan itu kan tidak bisa masuk Ramadan, wak jago matu sekali. Ya, tapi kan harusnya kita mulai dari bulan Sya'ban, Rajab ya kan. Ya, kita mulai. Semoga kan bahasa tadi, ketika ada tekad, Allah tahu bahwa itu persiapan kita menghadapi Ramadan, Allah mudahkan kita Bapak Ibu untuk tidak melihat apa yang Allah haramkan gitu. Kalau enggak nanti Allah membikin kita justru jadi lemah semangat, Pak. Ya, Allah bikin betul mata itu enggak bisa dijaga ketika datang bulan Ramadan karena tekad itu enggak ada. Sama juga dengan telinga mendengar gitu, sama juga dengan mulut membicarakan, sama juga dengan hati seperti berburuk sangka gitu ya. Harus ada tekad. Ini yang disebut dengan apa? Persiapan spiritual. Persiapan spiritual. Makanya kenapa Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu menarik sebenarnya Bapak Ibu. Dikaji oleh para ulama. Dari sekian banyak bulan kecuali Ramadan, Pak. Kalau Ramadan kan full Nabi puasa. Yang paling banyak Nabi mempuasakan hari di bulan itu adalah Sya'ban. Nah, ini memang kalau pendapat Syekh bin Baz, Nabi itu sekali penuh Pak Sya'ban. Besok enggak gitu. Itu pendapat Syekh bin Baz. Jadi ada penuh, ada tidak, ada penuh, ada tidak. Kalau pendapat Imam Ahmad, dia tidak penuh Pak. Tapi banyak, ya bisa Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Bisa ditambah 13, 14, 15. Ya kalau mau juga ya seperti puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud. Puasa sehari berbuka, besoknya puasa lagi berbuka, itu banyak. Ya. Besok akan Senin kok.
Tapi undangan kau lah tiba lo, akikah lo orang bisu ande. Akikah lo orang. Letak gaduh lo puasa sunnah. Selasa bisa, tidak apa-apa. Karena bahasa Nabi memperbanyak puasa di Sya'ban itu mau hari apapun tidak ada masalah pendapat ulama. Mau di Selasanya, mau di Rabunya, silakan. Tidak ada masalah. Ya. Kalau bahasa bahwa Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sekarang pertanyaan, dari 40 kali kita ketemu Sya'ban, Bu. Anggaplah umur sudah 50. Balik umur 10. Berarti kan sudah 40 kali bertemu dengan Sya'ban. Dari yang 40 kali ketemu Sya'ban itu, Pak, adakah kita menghidupkan sunnah Nabi yang satu ini, memperbanyak puasa sunnah Sya'ban? Ada atau enggak? Kan itu. Ini sunnah Nabi, Pak. Ya kan? Kan sunnah Nabi. Bahwa Nabi kalau masuk bulan Sya'ban beliau memperbanyak puasa. Pertanyaan, adakah kita pernah menghidupkan sunnah Nabi yang satu ini, Pak? Sampai 10 kali bersobok di Sya'ban, Pak. Adonan 50 kali bersobok Sya'ban. Ayo ndak ada puasa-puasa Ustaz. Ambo biasa-biasa ya. Masuk Sya'ban aniang ya. Kok Ramadan lah. Berarti kan memang ndak ada kita menghidupkan sunnah Nabi yang satu ini. Ndak ada, Pak. Jangan itulah yang disebut Nabi lalai, Pak. Kalau datang bulan Sya'ban yang terletak antara Rajab dan Ramadan, banyak manusia itu yang lalai, kata Nabi. Jangan kita termasuk yang lalai itu. Karena tidak mampu menghidupkan sunnah Nabi yang satu ini. Memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Itu sunnah Nabi. Itu sunnah Nabi. Ini termasuk bagi saya pribadi, Pak. Maka marilah kita motivasi, terutama bagi kaum bapak-bapak, untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Kalau ibu tidak ada dianjurkan puasa Sya'ban itu ya. Yang dianjurkan itu kalau menurut hadis Aisyah ya, bukan maksud tidak dianjurkan itu, ada yang lebih utama gitu. Karena Aisyah itu Bapak Ibu, di bulan Sya'ban beliau tidak puasa sunnah Sya'ban, tapi beliau membayar hutang puasa di bulan Ramadan. Di mana? Di Sya'ban. Wallahu a'lam. Boleh jadi setelah itu baru beliau puasa sunnah Sya'ban. Tapi beliau lebih menekankan apa? Bahwa beliau tidak sempat bahasanya, bukan tidak mampu ya, tidak sempat. Tidak sempat untuk berpuasa kecuali kemudian ketika Sya'ban. Berarti Sya'ban itu kan sudah terakhir tuh, bulan menjelang Ramadan. Kok ada loh bulan setelah Sya'ban menjelang Ramadan, Pak? Mungkin di akhir itu yang Aisyah membayar hutang. Tapi alasan Aisyah ada, Ibu. Ya, pendapat Yahya, kenapa Aisyah membayar hutang puasanya di Sya'ban, Ramadan yang tertinggal itu? Karena sibuknya Aisyah mengurus Rasulullah. Jadi artinya Aisyah itu siap, kapanpun dibutuhkan oleh Rasulullah, Pak, siap. Maka beliau tidak puasa. Saya tidak tahu juga apakah beliau puasa Senin Kamis, memperbanyak puasa di Sya'ban. Tapi yang jelas Bapak Ibu, ya, jawaban dari penjelasan dari Yahya bahwa Aisyah itu membayar hutang puasa di Sya'ban karena sibuk mengurus Rasulullah. Ibu lagi rajin puasa Senin Kamis contoh, tapi mengurus suami nak mau. Tak balik dibandingkan Aisyah. Ini mohon maaf. Mudah-mudahan tidak begitu. Kalau Aisyah boleh jadi puasa sunnah tidak, karena sibuk mengurus Rasulullah. Sampai hutang puasa beliau pun dibayarnya di Sya'ban. Tapi kewajiban sebagai seorang istri kepada suami jalan, Pak. Beda dengan ada pula kan orang yang rajin puasa sunnah tapi Pak tidak apa. Tidak mau. Cuek saja kepada suaminya kan itu. Ya, ini terbalik ini. Mengurus suami itu kewajiban, Bu. Puasa sunnah. Mengurus suami kewajiban. Jangan nanti gara-gara ibu puasa suami tanya, "Oh, dah, puasa mau gini mana?" Puasa ke puasa. Tidak bisa jawaban puasa sunnah. Ya. Anak-anak ini pelajaran bahwa mengurus suami itu sebuah kewajiban yang tidak bisa dikalahkan dengan puasa sunnah itu. Kan itu, tidak bisa. Nah, Aisyah membayar hutang puasa di Sya'ban. Saya di ceramah-ceramah sebelumnya juga menyampaikan ini adab sebenarnya Bapak Ibu. Karena kalau kita baca pendapat ulama, kalau seandainya seorang wanita tidak membayar hutang puasanya
di tahun yang berjalan, kemudian sebelum Ramadan ya, lalu masuk Ramadan yang satu lagi. Jadi kalau dia membayar setelah Ramadan yang akan datang, maka dia tidak saja mengqada puasanya, tapi juga wajib membayar fidyah. Kan itu bahasa Pak sebagian ulama. Kenapa dia wajib membayar fidyah? Jawabannya karena lalai kan. Karena lalai, maka ada hukuman. Hukumannya apa? Bayar fidyah. Jadi tidak sebatas mengqada tapi bayar fidyah. Tapi sebagian ulama berpendapat dia bertobat kepada Allah, cukup bertobat, tapi yang qada tetap. Tapi dia tidak bayar fidyah. Ini kan adab. Seandainya ibu ada orang berhutang, hutangnya ulun dibayar lah. Itu datang ke ibu sekali lagi, minjam lo hutang, minjam biti lah, hutang lo sekali lagi. Apa jawaban ibu? Hutang patang, sana bayar aja. Hanya buka lo hutang cele. Ayalah. Berarti kan adab ya bu ya. Bukan berarti dia tidak bisa bayar, mungkin akan dibayar. Cuman hutang ke patang sana bayar lah. Berani lo minjam sekali lagi dah. Hendak seketik ala tetangga sebelah aku. Mana tahu ada istri seperti itu kaduanya kepada suami. Datang tadi dah. Hutang patang sana bayar aja. Tiba lo minjam sekali dah. Berarti adab kan itu. Adab. Sekarang ibu hutang puasa tahun kemarin saja belum dibayar. Itu kan buka hutang puasa lo bisa lihat. Apa ndak ada adabnya? Ya kan adab tuh. Adab itu, Bu. Ini bukan masalah dosa, Pak, bukan. Tapi masalah adab. Hutang yang kemarin saja belum dibayar, kok berani lagi buka hutang sekarang gitu. Itu adab namanya. Makanya Bapak Ibu, saya juga punya tanggung jawab, Bapak Ibu punya tanggung jawab untuk mengingatkan istri-istri kita, Pak. Karena ini sudah Syakban. Tak boleh bayi kok aja. Syakban mah sampai balik kok habis oleh mau balik lo kok. Bayilah Syakban tu lah aja. Bayilah hutang puasa tu lah. Udah, Pak. Udah jadi tanya. Udah memang harus menemani. Kalau ingin menghidupkan sunnah ini satu keluarga. Kalau ingin menghidupkan sunnah ini dalam keluarga, istri diarahkan untuk membayar hutang puasa. Para suami puasa sunnah Syakban, baru klop satu keluarga menghidupkan sunnah. Kok ibu puasa? Dan suami mengopi, makan. Ya dia tidak berdosa Pak, cuman kan kurang seru. Balo menyambut seru kan, ibu puasa nak gadi puasa nan apa ndak seru Pak. Menghidupkan sunnah itu serunya memang sama-sama gitu kan, sama-sama. Mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan kan, kalau awak makan di tengah-tengah orang puasa gue ndak lo seru dulu. Awak baik akan tua kan, makan Pak. Taruh Pak Ismet, itulah mulai pada taati puasa Pak. Itulah mulai agak bermasalah seluruh makan itu. Bu makan Bu, taruh Pak Ismet. Kalau berdua enggak puasa orang aja. Kan ditanya Bu, ragu lo awaknya enggak boleh ditanya Bu. Kalau ditanya orang ku payah menjawab Pak. Puasa Ibu, enggak boleh. Pendapat ulama enggak boleh ditanya. Ya, sebab kalau ditanya puasa Ibu, payah menjawab, dijawab puasa. Rasul ba'alo kan hendak dijawab puasa. Awak yo puasa. Ya kalau umpamanya makan Bu, taruh Pak. Ada udah selesai. Cuman awak berpikirnya nak puasa Ibu. Hilang seluruh makan ibunya Pak. Ya kan? Sebab makan di antara orang-orang yang tidak makan. Jadi Bapak Ibu, mari sama-sama kita hidupkan sunnah Nabi yang satu ini. Karena yakin ini termasuk ya pendapat ulama persiapan spiritual untuk menghadapi Ramadan. Persiapan spiritual. Kenapa? Karena kalau kita baca begini Bapak Ibu. Orang kalau puasa, walaupun puasa sunnah, biasanya Bapak Ibu matanya itu terjaga. Ya Pak. Puasa itu nan membuat kue. Kalau kamu mencari nan doso itu tidak mau Bu. Dek puasa. Ya. Kan Bapak Ibu merasakan tuh, walaupun puasa sunnah. Walaupun puasa sunnah Bu, diajak kawan bagunjang, ayah ragu. Nah, janganlah ya puasa Bu aja. Jadi puasa ini memang Pak melatih spiritual. Mudah-mudahan dengan memperbanyak puasa di bulan Syakban terlatih mata kita, terlatih telinga kita, terlatih mulut kita. Ya, untuk mampu kita menjaganya masuk Ramadan, gampang itu lagi Pak. Itu persiapan seperti itu. Jadi memperbanyak puasa di bulan Syakban itu termasuk persiapan spiritual. Ya kalau umpamanya Bapak Ibu ingin berbicara tentang persiapan jasadiah, persiapan fisik gitu. Berarti kan sehat. Bagaimana agar kita memasuki bulan Ramadan dengan badan yang sehat? Perbanyak puasa.
Karena ada jaminan dengan memperbanyak puasa, badan itu jadi sehat, Pak. Jadi sehat. Sumu tasihu, berpuasalah kalian. Dengan berpuasa itu kalian akan menjadi sehat. Berarti dengan berpuasa, pertama ada persiapan spiritual, yang kedua persiapan fisik. Ya. Orang kalau rajin puasa biasanya Bapak Ibu fisiknya kuat, ya. Jauh dari penyakit, ya. Yang banyak penyakit kan banyak-banyak makan, Bu. Enggak, kan ya dah. Tanyalah ke dokter tuh orang yang banyak penyakit, wah yang banyak makan gimana? Iya, Pak. Ya sebab kan penyakit itu memang banyak berasal dari lambung. Iya, Pak. Makanya orang yang rajin puasa bisa sehat badannya. Kan gitu Bu ya yang paham. Ya sehat deh. Badan istirahat, dah pindah makan ke makan, mengulek ke mengulek. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan sekali lagi dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu menghidupkan sunnah Nabi, kemudian termasuk persiapan spiritual dan juga termasuk persiapan apa? Jasadiyah, supaya memasuki bulan Ramadan fisik kita kuat. Tapi memang ada hadis, jangan engkau dahului Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari, kecuali bagi orang yang sudah biasa mempuasakannya. Ya, kalau Bapak Ibu lah biasa puasa sunnah, besok kan puasa ketua hari Rabu ya, Rabu puasa. Ya Pak ya, Rabu enggak salah. Nah, berarti Senin itu kalau yang enggak biasa berpuasa ya udah istirahat dulu. Artinya kan supaya nanti jangan puasa juga badan ya kan. Tentu dikasih space untuk break menjelang Ramadan gitu ya. Dan ini juga pendapat ulama untuk memisahkan, apalagi kalau dekat Senin, Selasa Ramadan. Puasa juga Senin lah. Enggak kepisahan di komandan wajib dan sunnah. Kalau besok kan ada puasa Senin tuh. Baru Rabu. Tapi bagi orang yang sudah biasa puasa enggak apa-apa pendapat ulama, karena hadisnya jelas, kecuali bagi mereka yang sudah biasa mempuasakannya. Jadi kalau memang Bapak Ibu lah biasa puasa Senin Kamis, besok Senin, Rabunya Ramadan, enggak apa-apa puasa Senin. Pendapat ulama dari hadis tersebut, enggak ada masalah. Maka mudah-mudahan sekali lagi seperti yang saya sampaikan Bapak Ibu, enggak ada istilah puasa tua. Puasa tuh kok untuk orang yang memang dah ada puasa sunnah baru ka puasa pas Ramadan atuh ya ada puasa tuh. Bakok model ko banani puasa tuh patutlah lita kan itu. Nggak ada puasa tuh kalau baru kamu mulai puasa di Ramadan ya tuh. Tapi kalau sudah dimulai nggak ada. Ya, Allah mudahkan semoga Bapak Ibu. Mari sekali lagi kita hidupkan sunnah Nabi ini. Besok bisa dimulai. Ya, kita hidupkan sunnah Nabi ini. Tapi kalau ada agenda besok, Selasa bisa, Rabu bisa, Kamis bisa, tidak ada masalah. Ya, kesepakatan dengan keluarga, termasuk mengingatkan istri dan anak-anak gadis kita. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Bahwa persiapan menghadapi Ramadan itu, karena memang tujuan puasa Ramadan kan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Di sini disebutkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Apakah ada hubungan antara berinfak dengan datangnya bulan Ramadan? Ternyata ada kita temukan Bapak Ibu pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Hambali. Ada asar dari Anas ya radhiyallahu bahwa sahabat-sahabat Nabi itu ada dua. Pertama memperbanyak tadarus, yang kedua memperbanyak berinfak. Ada kalimat dalam rangka menyongsong datangnya bulan Ramadan. Itu pendapat Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi ada dua amalan sahabat itu. Pertama memperbanyak baca Quran, yang kedua memperbanyak berinfak. Makanya bulan Sya'ban ini Bapak Ibu disebut dengan bulan para pembaca Al-Quran. Ya, kok semangat baca Quran baru di awal Ramadan. Wah semangat tuh. Pas dicari Quran pun tak lupa sobok. Ya baru kabar sobok. Sebalik bulan tak pernah baca Quran. Pas dicari tu tak sobok Quran. Quran. Nya sebalik bulan tak ada baca-baca. Tiba Ramadan baru kamu membaca. Tu ya. Tak tantulah tak Quran. Maka mulailah dari hari ini. Semoga Allah beri kemudahan kita nanti di Ramadan untuk melanjutkan
Makanya kalau baca Quran itu Bapak Ibu, sekali lagi, ada orang kalau baca Quran itu suka menandai itu dengan ujung Al-Quran, Pak. Nyo biasanya di ujung ayat tuh, siko. Besok siko lo lipe. Kondak dari bawah lipenya deh buah. Lah iko alapanu lipe saja orang tuh. Semoga itu menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwa kita pantas mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Saksi, Pak. Semoga. Ya. Tapi ada juga orang yang tidak suka balipek itu, Bu. Ya, nggak, artinya kalau umpamanya menandai Al-Quran itu kan banyak cara ya, Bu. Ada yang melipek, ada biasanya yang pakai kok. Kalau pakai tali biasanya selesai sampai kau juang masuk, letak kau di pangkal aja. Biasanya begitu. Ada juga yang pakai kertas. Kalau Bapak Ibu baca secara psikologis, melanjutkan itu lebih mudah daripada mengawali. Seolah-olah adonan maimbo, Pak. Dak dilanjutkan tuh yang bertandu-tandu tuh. Lanjut. Jadi ada panggilan gitu. Kalau bertandu kok, dak dilanjutkan tuh. Ada panggilan. Ya. Ada lipatan. Quran ya, ada lipatan. Ada panggilan, Pak, untuk melanjutkan. Makanya mudah-mudahan kalau kita awali di Sya'ban memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran itu kan termasuk persiapan spiritual juga itu. Kan menenangkan hati, Pak. Baca Quran termasuk persiapan spiritual. Ya. Maka ketika kita sudah membaca Al-Quran di Rajab, di Sya'ban, baru 3 hari di Ramadan langsung khatam. Onde sanang hatiku. Sanang hati, bahkan tidak sanang khatam pertama di bulan Ramadan, hari ketiga. Padahal baca Quran lah dari Rajab, Pak. Kan senang hati itu, Bu. Pokoknya lah do khatam ini di Ramadan. Walah, lah khatam betul kan khatam. Artinya sudah menamatkan Al-Quran di bulan Ramadan. Senang hati. Semoga itu menjadi pemicu untuk menamatkan kan begitu. Mudah-mudahan. Ya. Sebab ada ulama berpendapat kalau di Ramadan tidak bisa khatam Al-Quran minimal sekali itu lemah sekali itu, Pak. Lemah sekali. Agak sekali tidak khatam Quran di Ramadan. Kalau Imam Syafi'i jadi dilawan. Imam Syafi'i bisa 60 kali di Ramadan khatam Quran. 2 kali sehari tidak tertandingi lewat itu. Awak minimal sekali. Ya. Minimal. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Jadi membaca Al-Quran dan memperbanyak berinfak dalam rangka menyongsong datangnya bulan Ramadan. Jadi memperbanyak berinfak itu termasuk persiapan menghadapi Ramadan yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi kalau nanti ingin kita hadis Nabi, Bapak Ibu, Nabi itu dermawan dan lebih dermawan lagi nanti di bulan Ramadan. Berarti kan ada perbandingan. Nabi dermawan, tapi lebih dermawan lagi nanti di bulan Ramadan. Artinya apa? Nah, ini disebut persiapan maliyah. Apa persiapan maliyah itu? Kita sisihkan sebagian harta kita untuk kita keluarkan nanti di Ramadan dengan nilai yang lebih banyak dari hari ini. Tapi tidak boleh ditahan. Biasa nilai baik infak kata yang lalu. Kini bakuan yang ini persiapan Ramadan. Tidak model itu jalan. Itu pilih namanya. Yang infak jalan. Yang harian yang biasa jalan, tapi disiapkan juga untuk di Ramadan supaya nanti lebih banyak. Lebih banyak. Kalau perlu pasang DP gini dulu, Bu. Bayi di Ramadan. Lah do ketua, alun lah donatur kalun ya. Alah, agi DP lu, Bu. Agi DP. Ambo 2, ampaunya ambo 3, agi DP lu. DP saja bukan bayi di Ramadan ya kan, artinya mudah-mudahan kan di Ramadan namanya kan. Nah, insyaallah banyak nanti peluang untuk menaikkan infak kita. Jadi di hadis Nabi dermawan tapi lebih dermawan lagi ketika datangnya bulan Ramadan. Artinya apa? Ini persiapan maliyah. Persiapkanlah harta kita, Pak Ibu, lebih banyak nanti di Ramadan untuk berinfak supaya Ramadan itu kita bisa disebut lebih dermawan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Persiapan menghadapi Ramadan itu Bapak Ibu berkaitan dengan kemampuan mengendalikan marah dan memaafkan manusia. Itu persiapan. Karena hadis yang satu ini Bapak Ibu sering kita bahas, Pak.
Hadis tentang malam nisfu Sya'ban itu banyak dinilai ulama lemah, bahkan palsu. Kecuali ada satu hadis, bahkan Syekh Albani ya, yang menilai hadis-hadis ya, mana yang sahih, yang lemah. Beliau mensahihkan hadis nisfu Sya'ban yang satu ini. Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah memeriksa amalan hambanya pada malam pertengahan Sya'ban. Berarti kalau malam pertengahan Sya'ban besok itu. Besok malam. Itu kan malam 15 tuh. Itu pertengahan Sya'ban itu. Ya. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka Allah mengampuni dosa seluruh makhluknya. Makanya para ulama, para salafus soleh di malam nisfu Sya'ban itu tidur jadi sedikit. Kenapa? Karena banyak beristighfar, sholat sunnah, tobat, memohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena malam itu Allah mengampuni dosa seluruh makhluknya. Saya minta waktu sedikit. Ya, maka jangan diperbanyak tidur malam nisfu Sya'ban, Bapak Ibu. Hidupkanlah malam nisfu Sya'ban. Tapi jangan dikatakan ada nanti baca Quran nisfu Sya'ban, tidak ada itu. Istighfar nisfu Sya'ban, tidak ada. Sholat sunnah nisfu Sya'ban, tidak ada. Tapi memperbanyak amalan kebaikan di malam nisfu Sya'ban, siapa yang melarang? Tidak ada. Tapi ampunan Allah tidak akan didapatkan oleh dua orang. Nah, ini perlu jadi perhatian. Ini persiapan juga. Pertama, ampunan Allah tidak akan didapatkan oleh orang yang musyrik. Yang kedua, ampunan Allah tidak akan didapatkan oleh orang yang bertengkar dan bertengkar lagi. Dia tidak sedang baca kak ibu tetangga sebelah. Apa? Awak tidak sedang baca kak judun sana. Persiapan kita menghadapi Ramadan, yang baca kak, yang batangkar, perbaikilah, islahlah kita. Islah. Kalau enggak itu menjadi penghambat untuk mendapatkan ampunan Allah. Lah beralamu ibu baca kak juta tangga sebelah. Baru 2 tahun. 2 tahun enggak baru tuh, dola bakari itu mah. 2 tahun. Lah beralamu enggak bailok judun sana. Lah bertahun-tahun. Mudah-mudahan Bapak Ibu, persiapan yang satu ini jangan diremehkan. Kalau seandainya kita masih bertengkar, masih bermusuhan, maka yakinlah Allah tidak akan mengampuni hambanya dengan sebab permusuhan, pertikaian dan pertengkaran. Terakhir penutup, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang berbuat baik. Persiapannya apa? Persiapannya adalah perbanyak berbuat kebaikan. Semoga kebaikan itu membuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Sehingga di bulan Ramadan Allah mudahkan kebaikan-kebaikan itu, mampu kita mengamalkannya. Mungkin itu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.